Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar tadi, Depok ini sebagai identitas masih belum dapat ditemukan. Sementara identitas itu atau habitus itu ini tumbuh oleh faktor yang namanya kapital budaya, kapital sosial, kapital ekonomi, dan kapital simbolik. Nah, si tadi yang bengkel Rendra bengkel teater Rendra itu juga bagian dari kapital, tapi kenapa kan tidak bisa dapat dikonversi kan gitu. Nah, langsung saja kita berikan ke Bang Daris untuk ini sesi selanjutnya soal arena habitus modal untuk identitas Depok. Wah, asik dari. Tapi dari segi, kalau saya kan orang peneliti lebih suka melihatnya dari kacamata akademik. Tapi itu tadi nyambung banget, beberapa hal yang disebut Pak Ikrar tadi itu nyambung sekali dengan apa yang saya pikirkan selama ini, bahwa iya Depok itu mungkin ya hipotesis saya itu bahwa dia dianggap kota yang memiliki habitus yang jelek untuk perubahan ya. Habitus sebenarnya netral, tidak ada jelek buruk itu nggak ada, tapi ada habitus yang bisa mendukung perubahan, ada habitus yang tidak mendukung perubahan. Cuman dalam konteks yang kita alami di Depok itu cenderung paling nggak bagi orang luar yang tidak pernah tinggal di Depok atau ini menganggap bahwa itu Depok itu jelek banget habitusnya gitu. Umpamanya tadi habitus sampah, habitus buang sampah, itu masih kayak kampungan banget gitu loh kita. Padahal saya ngalamin, karena kebetulan saya tinggal di sebuah komplek perumahan yang isinya para dosen kan gitu, itu sangat sudah dari awal memang tertib gitu loh. Tapi ujung dari persampahan tadi itu di mana saya nggak tahu. Setelah saya telusuri ya tetap itu ternyata masalah besar. Sebenarnya bukan masalah besar sih, maksudnya itu tidak terurus lah dalam tanda petik ya, itu belum tersistematisasi. Akhirnya memunculkan satu tuduhan habitus sampah. Terus kemudian ada habitus bahwa orang Depok itu istilahnya tidak toleran tadi. Tapi itu kan diciptakan, bukan habitus yang real. Habitus yang muncul karena perkembangan kota pada satu era tertentu kan gitu. Yang ketika itu muncul perumahan yang eksklusif atau sekolah yang eksklusif, yang kalau di kota lain barangkali itu tidak masif, di sini jadi masif. Akhirnya orang semua melihat dari luar, melihat Depok itu, gitu amat ya Depok itu. Dan ditambah lagi ketika pada tertentu itu tidak terakomodasi dalam ruang publik, akhirnya menciptakan arena-arena yang juga eksklusif. Artinya pengobatan, kalau kita bilang, satu saya tadi kritik bahwa itu bukan habitus orang Depok yang saya kenal. Selama saya tinggal di Depok dari 1990, saya merasa sebenarnya orang Depok itu kayak sama dengan orang di kampung saya, orang Riau aja. Tradisi daya budayanya itu seperti orang Melayu. Artinya dia orang yang ngalahan ya. Salah satu cirinya itu mereka betah dalam satu lingkupnya sendiri gitu. Tapi untuk menerima orang luar mereka tidak keberatan. Kayak saya tinggal di Kukusan itu, sebenarnya saya lihat amati sehari-hari mereka itu cenderung untuk berinteraksi dengan sesamanya, itu satu. Walaupun tuh keluarga yang sempati, keluarga intelektual, anaknya ada yang kuliah di UI. Tapi dalam interaksi mereka cenderung di antar keluarganya sendiri gitu, atau paling jauh nanti kemana gitu, masih dalam lingkup kekerabatannya lah gitu. Tapi untuk menerima orang luar sangat terbuka. Nah itu persis sama yang saya alami dengan saya lahir di Riau itu. Budaya Melayu yang lentur, yang istilahnya akomodatif, tapi juga dia tidak merangkul, tidak memberikan kita, saya nih tinggal di Depok akhirnya merasa jadi budaya Depok itu enggak. Terutama juga dari segi bahasa, karena bahasa ini sama dengan bahasa nasional kita kebetulan. Jadi tidak memberi ciri apapun gitu selama saya tinggal di Depok. Nah,
habitus yang saya kenal itu tidak seperti yang dipopulerkan sekarang. Habitus sampah, enggak, mereka tidak, ya sama aja dengan kita. Kalau ada sistem di jalan, ya mereka juga akan simpel aja, tidak, bukan orang yang kampungan soal itulah maksud saya gitu. Mereka bukan orang Depok itu bukan orang yang kampungan soal sampah gitu. Mereka ngerti, cuma sistemnya tidak disediakan umpamanya, atau tidak dikoordinasikan dengan satu, kayak tadi lah saya di perumahan saya itu ada gerobak sampah yang datang tiap hari jam 9 gitu ya. Dan itu beres di tempat saya, tapi saya nggak tahu ujungnya itu nanti di mana itu sampah. Yang saya suka ngerasa beberapa tempat di kayak di stasiun apa, jalan yang ke arah stasiun itu ya, jalan baru itu loh, yang banyak pedagang-pedagang itu ya, itu kan ada satu tuh, itu tiap situ kan langsung kerasa kita tuh baunya segala macam, belum apa segala macam. Iya, itu yang dekat apa, stasiun Depok Baru ya? Bukan yang Depok Baru. Terus ada yang di jalan sini, jalan Tanah Baru itu kan ada satu lagi itu. Terakhir saya lihat tuh dia ditutupin pakai terpal doang. Tapi yang masih kerasa baunya. Cuman visualnya sudah tidak kelihatan kumuh, tapi baunya kalau kita lihat pakai motor ya masih kerasa. Itu contoh aja, contoh dari bahwa yang namanya habitus itu suka dimanipulasi juga. Apakah orang Depok tidak toleran? Oh, toleran banget kalau saya cerita tadi. Karena bayangkan orang Melayu itu ya, kalau kita anggap dia budaya Betawi ya, di tempat Depok sebelah sini, Depok ke arah utara lah. Kalau Depok Selatan nanti kan ke arah budaya Pasundan ya, orang Pakuan, budaya Pakuan, Sunda Pakuan. Nah itu di yang sebelah kesininya itu sebelah ke arah utara, misalnya ke arah Jakarta tadi. Ya tadi tradisi Melayu yang lentur sebenarnya. Nanti kalau diatur ya gampang diatur sebenarnya. Cuman tadi ketika dan tadi tidak eksklusif. Nanti kalau kita bayangkan kota Malaka yang sangat bersejarah itu di sono, itu kan semua bangsa ada di situ sampai sekarang itu nggak pernah dirubah oleh mereka. Mereka mengakui itu. Bahwa di sini pernah ada Portugis, di sini pernah ada itu, semua mereka pertahankan. Wah ada Inggris segala macam itu. Termasuk ada orang-orang Jawa pernah menyerang ke situ, Demak pernah menyerang ke situ, itu ada itu semua sih mereka punya. Artinya secara budaya mereka tidak punya resistensi soal itu, dan tidak mungkin dengan orang budaya seperti itu akan eksklusif. Hanya tadi bahwa kelemahan dari jiwanya itu adalah jiwa budaya itu, dia tidak memberi tanda bagi orang yang datang, tidak menyumbangkan ciri. Bahwa lain kayak orang yang tinggal di Jogja gitu ya, walaupun dia orang dari Sumatera gitu, pakai mendiang istri saya, itu pasti ada tersisa. Atau orang tinggal di Bandung pasti ada tersisa. Orang tinggal di Surabaya, ada di Cina Surabaya itu kan lebih medok daripada orang Surabaya aja kadang-kadang logatnya itu ke kiri gitu loh. Nah itu yang cuman di situ doang. Tapi kalau soal dia apakah dia tidak toleran, enggak, sangat toleran sebenarnya. Apakah dia kampungan, enggak. Itu saya di belakang di perumahan saya itu kan orang sudah campuran gitu. Jadi dia ada yang Betawi, tapi sudah nikah sebenarnya semua orang Jawa ya, yang kampung bawah Pitara itu. Ya itu sama open, bahkan saya merasa betah di situ salah satu karena mereka gitu. Saya merasa diterima di Depok itu justru karena percampuran itu. Yang kayak satpam pun itu kan namanya udah Bambang, aku cek lagi kan, kamu tuh Jawa mana sih? Jogja katanya. Enggak, jauh amat kamu sampai sini, tapi ininya dulu di daerah Ciracas atau di mana nih lahirnya, Jakarta sudah. Nah itu gambaran dari bahwa yang namanya habitus sebenarnya satu itu bahayanya adalah dia bisa dimanipulasi kayak tadi. Itu harus kita hindari. Nanti kita justru itu dalam tanda petik itu memperkosa identitas mereka gitu loh. Yang mereka toleran kita bilang tidak toleran, mereka tidak kampungan soal sampah tadi. Ya gara-gara kita tidak membangunkan sistem atau tidak menciptakan satu skema kota itu sebagai suburban ya. Itu kan khas ya. Tapi kalau ketika orang bicara secara sosiologis, apa itu suburban? Suburban itu adalah tempat di pinggir sebuah kota besar, yang itu dia cenderung menjadi tempat perumahan, memang bukan residential area.
Ya itulah Depok. Yang mungkin orang makan kalau Bekasi nggak berani mengklaim itu. Kenapa orang tinggal di Bekasi itu tersiksa sebenarnya, cuma karena terpaksa aksesnya mudah segala macam. Tapi kan sampai muncul meme banyak kan soal planet Bekasi, dia ke planet lain sampai Depok enggak gitu. Depok tuh bener suburban dalam arti yang sosiologis banget gitu. Artinya itu potensi yang selama ini barangkali belum kita lihat. Cobalah bagaimana caranya itu akhirnya bisa diangkat. Soal habitus tadi itu tolong jangan dimanipulasi. Itu sebenarnya jahat menurut saya tuh. Dengan begitu itu suatu kejahatan gitu, kejahatan sosiologis. Orang toleran kok akhirnya diciptakan menjadi orang yang tidak toleran kan. Janganlah gitu, maksud saya jangan seperti itu gitu. Artinya saya tidak mengkritik soal keeksklusifan sebuah perumahan atau sekolah. Asal itu ada ruang-ruang publik, mereka harus bertemu gitu. Oke lah, itu udah terlanjur, karena itu udah terjadi. Cuman jangan itu ditambah lagi dengan pergaulan sehari-hari yang tidak ada ruang untuk bertemu gitu loh. Nah itu tadi yang kalau Pak Ikra bilang tadi, menciptakan arena-arena baru. Apakah arena budaya, arena ekonomi dalam bentuk UMKM, arena pendidikan. Kemarin saya ngobrol sama yang Mas bilang yang dari Tangsel kan, dia orang Cisauk itu mana tuh, Tangerang ya, bukan Tangsel. Nah itu dia bercerita salah satu keinginannya adalah untuk membuat taman bacaan. Saya dukung. Saya ke sana, jauh Pak katanya, nggak apa-apa saya ke sana, saya ingin lihat kamu bikin apa di sana kan gitu. Karena saya sangat tertarik dengan yang sifatnya grassroots seperti itu, taman bacaan. Kita kan juga pernah ya ngalamin waktu bikin yang yang kita kontrak rumah di Al-Furqon. Sempat kita bikin itu taman bacaan, kemudian yang saya berkesan itu malah bukan taman bacaan. Waktu itu kita sengaja ngajarin bahasa Inggris untuk anak-anak sekitar situ. Waktu pendek kali waktunya, waktu masih ada yang anak kedua dari Aceh itu, yang Yasir terus kedua di sini. Itu bahkan saya sekarang barangkali kalau saya muncul muka saya di situ, mereka masih ingat sampai segitunya gitu loh. Artinya kalau kita lakukan itu hal-hal yang kelihatannya sepele kecil gitu, tapi itu bisa merubah. Itu adalah arena baru yang tercipta tanpa harus menunggu pemerintah kotanya sadar. Kalau sadar juga, kalau dia berbarengan itu pemerintah kota sadar, alangkah bagusnya. Alangkah itu tadi stigma. Ini saya kan udah jadi stigma Depok sebagai daerah yang tidak toleran tadi itu bisa berkurang jauh gitu loh. Bahkan sebenarnya tujuan kita kan bukan sekedar menghilangkan stigma, membuat ini menjadi produktif. Nah itu membuat dia menjadi tergerak, dinamis gitu. Nah itulah kira-kira kalau secara perspektif saya sebagai orang akademik ya, peneliti, lihat bahwa apa yang kita alami di Depok itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk dirubah atau digerakkan, asal ada ke arah yang jelas dan ada kemauan untuk menciptakan ruang-ruang baru atau arena yang lebih inklusif lah ya. Tapi kalau kita bilang inklusif, dia nggak perlu inklusif juga sih. Bukan itu. Sebenarnya ruang yang mempertemukan aja. Bahwa nanti di situ misalnya ada yang membawa di kepalanya eksklusifis, lama-lama itu akan berkurang karena dia bertemu gitu. Yang tidak terjadi sekarang kan pertemuan. Gitu. Kira-kira gitu kan.